Yes! 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 No! 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 Australian Grand Prix 2024. Waduh, gue harus jujur sih ya. Balapan itu sih sebenarnya ya standar sih, nggak bosen, tapi ya yang nggak seru-seru juga gitu. Walaupun emang kalau dari resultnya sih menarik ya. Nanti kita bahas santai-santai, nanti. Untuk rating, ya seperti yang gue bilang tadi, nggak boring, tapi nggak seru juga. Jadi gue beri rating 7 dari 10 lah, solid lah. Oke lah, jadi tanpa basa-basi, langsung saja gue bahas pemenang dan pecundang Australian Grand Prix 2024. Oke, semangat nih ya. Pemenang pertama ya sudah jelas, Ferrari. Tifosi auto seneng nih Seninnya. Gimana? Senang akhirnya nggak dengerin Wilhelmus minggu ini? Oh, iya, mantap! Tapi walaupun begitu, pace Carlos ya di sini tuh edan sih. Dan menurut gue, pace dia dari hari Sabtu kemarin tuh emang edan cuy. Terbukti di hari Minggu, di saat Max DNF, langsung gaspol dia dan meninggalkan yang lain. Benar-benar mampu mengontrol balapan dengan baik. Dan yang paling mengejutkan itu ya, kita semua tahu lah ya, dan juga udah dengar beberapa kali, sepanjang weekend ini, Carlos tuh masih belum 100% fit setelah dioperasi di Saudi Arabian Grand Prix kemarin karena operasi usus buntu itu. Dan datanglah dia ke Melbourne, qualified front row, dan memenangkan balapan. Gila nggak tuh? Dan Charles juga mantep lah, mampu membawa hasil 1-2 untuk Ferrari setelah sekian lama, gue juga udah lupa kapan terakhir kali Ferrari 1-2 ya. Dan akhirnya no lawakan buat Ferrari di balapan ini. Dan emang terlihat sebenarnya kalau nih tim tuh udah mulai stabil di bawah Babe Fred. Tinggal terus improve aja biar bisa ngejar Red Bull. Dan tentunya ini momentum bagus juga buat mereka untuk terus melaju ke depan. Betul ya, fun fact nih ya. Sejauh ini selama 3 balapan di 2024 ini, driver of the day-nya itu selalu dimenangkan oleh pembalap yang mengendarai mobilnya Carlos. Carlos sendiri di Bahrain dan Australia ini, dan Ollie Bearman di Saudi Arabia. GG juga, bos. Pemenang kedua, McLaren. Sepertinya dari data free practice kelihatan kalau mereka tuh bakal deket dengan Ferrari dan setidaknya bakal sedikit merepotkan mereka sepanjang race, dan itu pun juga terbukti di race tadi. Lando seperti biasa, kenceng dan solid ya. Sedikit aneh strateginya, tapi ya udahlah ya, setidaknya masih podium. Oscar di home race-nya juga mampu membanggakan home supporternya dan finish di posisi keempat, menyamai rekor Danny Rick dan manajer sekarang Mark Webber yang kebetulan di podium. Gua rasa dia agak sedikit sad gak melihat Oscar di podium ya. Sayang sih sebenarnya, pengen lihat pembalap Australia itu naik ke podium di Albert Park, cuman ya belum rezekinya lah ya. Mungkin tahun depan bisa, siapa tahu ya kan, nggak ada yang tahu. Anyway, senang banget ya akhirnya bisa lihat dua nemesis masa lalu, Ferrari dan McLaren, bersaing di depan lagi untuk kemenangan setelah sekian lama. Apakah ini 2007? Jangan so iya deh. Has, bener-bener ya kalian ya. Bisa-bisanya gue masukin kalian ke list pemenang 3 balapan berturut-turut. Ya, edan cuy. Kali ini dua-duanya walaupun start agak belakang, tapi mereka mampu dapat poin dua-duanya karena George juga crash di lap terakhir. Dan lagi-lagi, race pace mereka bro. Ini kayak bukan hasil ku kenal ini. Gak. Kita semua tahu lah, aspek ini yang harus mereka perbaiki. Dan mereka beneran serius memperbaiki hal itu. Dan untuk sementara ini emang terlihat terperbaiki lah ya. Nggak tahu ke depan ntar gimana. Haas mampu mengawali musim dengan baik dan meraih poin 2 balapan berturut-turut. Walaupun awalnya kita semua dan bahkan mereka pun ya mengira kalau mereka tuh bakal berada di belakang setidaknya untuk awal musim dan main development untuk catch up. Tapi disinilah mereka masih berdiri di posisi ke-6 klasemen dengan poin yang cukup banyak lah untuk sekelas tim papan tengah menengah ke bawah. Lumayan lah ya buat tim yang nggak bawa value ke F. Nggak bawa value tapi setidaknya bawa poin, bos. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Para pecundang-pecundang Australian Grand Prix. Pertama, Max Verstappen. Kok bisa gue masukin beliau ke list yang ini ya? Gue mah ngira hari ini bangun pagi ya, oh ya bakal Wilhelmus lagi lah ya di siang hari panas gini. Tapi wow, saat start dia langsung kena salib Carlos. Tapi di sini gue masih oke lah. Dan dia komplain kayak biasa soal mobilnya yang agak aneh kelakuannya. Ngiranya mah ya biasalah, mungkin dia komplain kayak biasa. Nanti juga bakal nyalip Carlos lagi ya kan. Tiba-tiba gue melihat asap di ban kanannya Max dan
makin gede tuh sering berjalannya waktu. Di situ gue ngerasa kayak, mungkin beneran ada problem ya. Dan itu pun harus speed karena bahaya cuy. Apalagi kalau ntar kebakar karena asapnya itu makin gede kan. Dan tebak apa yang terjadi? Beneran kebakar. Untuk pertama kalinya setelah Australian Grand Prix 2022, ya 2 tahun yang lalu, Max mengalami DNF dan terjadi lagi 2024 di track yang sama. Well, amazing run sih sejauh itu ya. Atau bukan amazing lagi lebih tepatnya, tapi nggak ada obat run mungkin ya. Tapi slow dulu kalian-kalian semua. Ingat kan, terakhir kali Max gak menang balapan dan next race itu di Suzuka. Iya, itu musim lalu. Dan tahu kan apa yang terjadi? Kena bantai semua bos pembalapnya. Dan jangan kaget kalau hal yang sama bakal terjadi lagi di tahun ini. Mengerikan. Pecundang kedua, Mercedes. Aduh, George, kenapa ada malah cosplay Lord Maldonado di lap terakhir? Padahal kalau nggak crash, segmen ini bakal gue pakai untuk Rose Code LH44 habis-habisan, tau gak sih? Tapi all jokes aside, ya untung aja George nggak apa-apa. Tapi ya dikit lagi pada final lap loh. Ya sebenarnya pace Mercedes tuh emang agak inkonsisten weekend ini. Kadang bagus, kadang jelek. Sampai Lewis aja juga pusing gitu kan. Dia aja pusing apalagi Colt-nya ya kan. Akhirnya Lewis pun ya juga ikut-ikutan DNF ya karena masalah mesin. Nah, gua kan sepanjang race tuh nggak terlalu buka sosmed karena emang udah kebiasaan aja dari dulu. Mau seseru atau sebosan apapun balapannya, gua tuh nggak megang HP di saat lagi balapan atau qualifying atau apapun itu. Tapi, gua penasaran tuh, pas Max DNF di lap awal-awal itu, seberapa seneng tuh quote LH44 di X atau Twitter lah ya. Dan kesenangan itu hilang dalam beberapa lap karena Lewis pun juga nggak finish. Aduh, 2 protagonis F1 2021 nggak ada yang finish di Australia ya. BTW kenapa ya? Setiap kali Carlos menang balapan, George ini ada aja tingkahnya dan crash di lap terakhir. Apakah ini sebuah kebetulan? Entahlah. Pecundang ketiga, Williams. Nah, mungkin untuk soal lebih detail ya mengenai permasalahan mereka weekend ini, bakal gue bahas di hari Rabu paling ya. Cuman singkatnya, karena Alex crash di FP1 kemarin, dan Williams gak bawa spare part dan chassis baru, akhirnya terpaksa mereka pakai satu mobil untuk sisa weekend Australian Grand Prix ini. Nah, yang jadi masalah itu, Williams memutuskan untuk naruh Alex di mobil Logan. Akhirnya Logan lah yang harus mundur dari Australian Grand Prix. Ya, mau dibilang nggak fair ya iya, tapi di saat yang sama ya gue juga ngerti posisi Williams. Walaupun kesannya kayak mereka tuh agak trust issue sama Logan gak sih? Dan dia nggak berani membiarkan dia balapan sendiri tanpa Alex yang emang udah dipastikan bakal membawa hasil bagus. Ya, walaupun akhirnya Alex cuma mampu finish di posisi ke-12, yang dimana solid, tapi nggak cukup pasti ya, karena kan poin incarannya. Dan ya, akhirnya Gable Williams nggak bekerja di sini. Aduh, Logan udah mulai anteng, nggak crash gitu kan. Giliran rekan timnya yang crash, dia juga yang kena dampaknya. Sabar-sabar ya Logan, semoga bakal dibayar sama hasil lebih baik lah ya. Oke lah, Australian Grand Prix, kalian luar biasa lah. Fans-fans di sana seperti biasa nggak pernah gagal dalam membangun atmosfer yang seru dan menyenangkan untuk para pembalap. Dan memecahkan rekor lagi tahun ini ya, rekor attendance-nya. Gokil lah, dan guys, ingat, 2 balapan berikut itu masih balapan di Asia ya, yang dimana itu berarti kita akan tetap nonton F1 di siang hari. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!